Bu Siti, kedatangan saya ke sini ingin mengganggu waktu Bu Siti sebentar, karena Bu Siti ya, saya benar. Jadi nanti untuk kurang lebih 12 menit ke depan kita akan wawancara terkait dengan dunia etika pengambilan keputusan yang ada di lembaganya Bu Siti. Mungkin bisa langsung kita mulai ya Bu Siti ya? Iya, bisa dulu, silahkan. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Siti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Gini Bu Min ya, saya sebagai Kepala TK Dharma Wanita 6 Sukorejo terhitung mulai tahun 2020 sampai sekarang ya. Biasanya saya kalau mengidentifikasi masalah yang muncul di sekolah yaitu dengan melihat sisi sebab akibat yang mana nanti yang akan muncul dari permasalahan tersebut gitu. Kita lihat dari sebab akibatnya dulu. Bu Siti jadi kepala sekolah sejak 2030 sampai sekarang, sekarang 4 tahun ya, 4 tahun berjalan. Bu Siti menggunakan cara untuk mengidentifikasi masalah dulu untuk melihat sebab akibatnya ya. Jadi akan menelusuri sebab akibatnya yang akan terjadi setelah pengambilan keputusan itu bagaimana. Itu ya. Betul. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang kedua Bu Siti. Selama ini bagaimana Bu Siti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Siti, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya, cara yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan yaitu dengan berdiskusi atau bermusyawarah dengan warga sekolah, guru, dari wali murid gitu ya, dari komite, untuk meminta saran ataupun pendapat dan masukan dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan segala aspek dari berbagai aspek gitu. Jadi saya berdiskusi dulu, meminta saran dari teman-teman, dari guru-guru saya untuk mempertimbangkan keputusan yang akan saya ambil nanti. Tapi dengan menggunakan cara diskusi terlebih dahulu bersama anak buah atau gurunya Bu Siti ya. Di sini Bu Siti punya guru sebanyak 3 ya. Jadi diskusi dengan 3 gurunya Bu Siti nanti untuk ngambil keputusan yang tepat. Iya, paling tidak meminta saran-saran. Oh iya, meminta pertimbangan dari beliau-beliau seperti itu. Sekarang pertanyaan yang ketiga Bu Siti. Langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya dilakukan Bu Siti selama ini? Langkah saya untuk mengambil keputusan di sini, saya sebagai kepala sekolah akan identifikasi dulu permasalahan, yaitu melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mendapatkan fakta-fakta yang akurat dan relevan dengan masalah yang sedang terjadi. Kemudian saya akan mengidentifikasi nilai-nilai etika yang bertentangan di dalam situasi tersebut. Di sini saya juga meminta pendapat dari semua pihak yang terlibat, termasuk siswa, guru, orang tua, dan pihak yang terkait lainnya. Saya akan menganalisis dampak jangka pendek dan jangka panjang dari setiap pilihan yang akan nantinya saya ambil. Memilih opsi yang terbaik, paling sesuai dengan nilai-nilai sekolah yang meminimalkan dampak negatif serta memberikan penjelasan yang jelas dan transparan kepada semua pihak terkait keputusan yang nantinya akan saya ambil. Berarti ini Bu Siti ini melibatkan siswa, guru, ya pihak-pihak terkait untuk melakukan investigasi terlebih dahulu. Jadi nanti bisa meminimalisir dampak negatif dari keputusan yang nantinya diambil. Seperti itu ya Bu Siti ya. Jadi tentunya Bu Siti tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya. Tidak bisa. Harus berbagai pertimbangan dari guru-guru dan warga sekolah. Iya ya. betul. Nah ini sekarang kita melanjutkan yang pertanyaan keempat Bu Siti.
hal-hal apa saja yang selama ini Bu Siti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di lembaga Bu Siti? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu dengan adanya tindakan preventif atau pencegahan. Pencegahan yaitu dengan adanya komunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip atau aturan yang ada di lembaga kami. Berarti Bu Siti mengedepankan prinsip-prinsip yang sudah dibentuk semula di lembaga Bu Siti, itu nanti harus disepakati bersama ya, dan harus ditaati ya, sebagai suatu istilahnya aturan lah ya, karena prinsip itu kan sudah disetujui antar warga sekolah. Selanjutnya pertanyaan yang kelima Bu Siti, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bagi saya, tantangan yang selama ini terjadi di dalam setiap pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah kurangnya ketegasan saya. Jika saya itu ketika saya dihadapkan dengan permasalahan yang melibatkan rasa kemanusiaan, itu sangat-sangat tidak enak sekali ketika nanti akan mengambil keputusan itu sangat tidak sulit sekali nanti. Intinya Bu Siti ada rasa yang kalau misalkan nanti khawatir ada yang dirugikan antara pihak satu atau pihak dua ya. Jadi rasa kemanusiaan yang muncul dalam hati Bu Siti ini membuat nanti mungkin butuh pertimbangan bersama guru-guru karena itu ya Bu Siti ya. Karena rasa tidak enak, khawatirnya nanti ada salah satu yang merasa kecewa dengan keputusan yang saya ambil gitu. Ini selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ke-6. Jadi mohon maaf banyak sekali yang saya tanyakan. Tidak apa-apa. Apakah Bu Siti memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bu Siti langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Siti jalankan selama ini? Lihat sikon. Ketika saya menghadapi sebuah kasus dilema etika, biasanya itu saya melihat situasi terlebih dahulu. Ketika situasi memberikan saya kesempatan untuk melakukan tahapan berpikir dengan baik dan cepat, maka saya akan melakukan diskusi, musyawarah dengan guru-guru sehingga masalah segera terselesaikan. Namun jika situasi tidak mendukung atau tidak memungkinkan, maka keputusan akan saya tunda dengan mempertimbangkan berapa lama saya dan teman-teman guru lainnya bisa melalui prosedur atau tahapan penyelesaian dengan baik. Berarti ini intinya terjadwalkan apa tidak? Tidak terjadwalkan. Berarti lihat situasi dan kondisi dulu. Kalau memang masalah itu bisa diselesaikan hari itu juga kita selesaikan. Diselesaikan. Tapi kalau apabila mungkin masalahnya lebih berat dalam pengambilan keputusan tersebut, mungkin bisa kita melalui musyawarah dulu, melalui diskusi dengan guru-guru Bu Siti atau mungkin pihak lain yang diikut sertakan atau dilibatkan gitu ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Bu Siti yang ke-7 ini masih ada lagi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Siti dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di lembaga Bu Siti selama ini? Tentu ada ya dari pihak-pihak, yaitu dari guru-guru, dari semua guru yang mana akan selalu saya ajak untuk bermusyawarah ketika dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika tadi. Terkadang saya juga berkonsultasi melibatkan atasan saya dari luar, yaitu ketua BINUS ataupun pengawas TK, sehingga nanti saya bisa mendapatkan solusi atau saran dari beliau, solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah.
mungkin gini ya Bu Siti, kalau saya bisa menemukan yang pertanyaan ketujuh ini ya, Bu Siti mungkin sudah melakukan diskusi dengan guru-gurunya, tetapi masih tidak bisa mengambil keputusan, maka Bu Siti mencari atau mengambil dengan cara lain, yaitu untuk mendatangkan atau meminta pertimbangan lagi kepada ketua gugus atau pengawas TK, seperti itu ya Bu Siti. Ini pertanyaan yang terakhir, masih ada lagi satu pertanyaan Bu Siti. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Siti petik dari pengalaman Bu Siti mengambil keputusan di 5 etika selama ini? Pembelajaran yang dapat saya ambil selama ini dari masalah dilema etika yaitu bagaimana kita dalam menyikapi permasalahan yang muncul di lembaga kami. Cara penyampaiannya dilakukan harus baik, santun dan menghargai perasaan. Tentunya juga harus memberikan alasan-alasan yang relevan atau masuk akal, sehingga orang lain dapat memahami kondisinya. Dalam hal ini juga saya menekankan tentang pentingnya berdiskusi ataupun musyawarah bersama warga sekolah untuk mencari solusi terbaik di antara yang terbaik dari permasalahan tersebut. Gitu. Gini Bu Siti, saya bisa refleksi dulu ya, terkait dengan wawancara kita pada pagi hari ini. Berarti Bu Siti ini untuk mengambil keputusan di 5 etika yang ada di lembaga Bu Siti ini, Bu Siti selalu berkolaborasi, komunikasi, koordinasi dengan guru-gurunya Bu Siti, tidak bisa sendiri. Ya, tidak bisa sendiri, komite atau mungkin wali murid, bahkan bisa ke siswa. Karena terkait dengan pengambilan keputusan ini juga Bu Siti melakukan investigasi dulu, identifikasi masalah untuk meminimalisir dampak negatif nanti yang akan terjadi setelah keputusan ini diambil. Nah kemudian karena mungkin pengambilan keputusan ini masih dirasa kurang pas, jadi setelah Bu Siti berkolaborasi, koordinasi atau mungkin komunikasi dengan guru-gurunya masih belum mempunyai solusi, jadi Bu Siti minta pertimbangan lagi atau pendapat kepada ketua gugus atau pengawas TK ya, agar nanti pengambilan keputusan di 5 etika ini sudah sesuai tepat dan tanpa ada yang merasa dirugikan. Karena beliaunya kan juga sudah untuk atasan juga sudah mengerti tentang semua itu, tentang situasi itu, jadi mungkin lebih berat gitu ya, dimintai pendapat gitu. Mungkin pendapat beliau ini nanti bisa memecahkan masalah atau mungkin dalam mengambil keputusan ini lebih bijak lagi seperti itu. Oke Bu Siti, mungkin pertanyaan saya rasa sudah cukup. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Siti nanti yang sudah saya lakukan ini ada yang salah atau mungkin kurang berkenan dari Bu Siti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Dan saya ucapkan terima kasih Bu Siti sudah berkenan untuk saya wawancarai terkait dengan dilema etika pengambilan keputusan di TK Dharma Wanita 6 ini. Mungkin nanti ke depannya kita bisa wawancara lagi ya Bu Siti ya. Kita saling berbagi pengalaman. Nanti Bu Siti sebagai kepala sekolah, saya sebagai guru, tentunya saya masih harus banyak sekali menggali ilmu dari Bu Siti untuk nanti bisa saya terapkan di lembaga saya gitu ya Bu Siti. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Hendati, saya mohon izin jenengan untuk berkenan nanti wawancara terkait dengan dilema etika pengambilan keputusan. Iya Bu. Ya Bu Siti Hendati, nanti kita kisaran 12 menit ke depan akan wawancara. Saya mohon waktunya Bu Siti Hendati untuk meluangkan. Apakah Bu Siti Hendati berkenan? Bersedia Bu. Ya. Gini Bu Siti Hendati,
Sebelum mulai ke pertanyaan ya, saya mau tanya kepada Bu Siti Hindati dulu, bagaimana kabar Bu Siti Hindati untuk pagi hari ini? Alhamdulillah untuk pagi hari ini saya sehat walafiat. Oke, alhamdulillah kita sama-sama sehat dan sama-sama dalam perlindungan Allah nggih, sempat dan sehat karena itu sangatlah Iya, penting. Bu. Bu Siti Hindati, kita bisa langsung mulai untuk pertanyaan yang Ya, pertama monggo. ya. Oke, Bu Siti Hindati, selama ini bagaimana Bu Siti ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya sebagai kepala sekolah hampir 15 tahun dari tahun 2009 sampai 2004 ini saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara atau sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, seperti khusus siswa terlambat tapi dia punya niat baik untuk masuk, atau juga siswa berkelahi karena namanya anak-anak kecil itu sering berkelahi tapi setelah itu langsung baikan lagi. Oh gitu. Berarti gini ya, Bu Siti Hindati ini menjabat di TK Dharma Wanita 23 ya Bu Siti ya, selama dari tahun Kurang lebih 2009 dari 15 tahun. iya sampai 2024 ini kurang lebih 15 tahun. Nah, Bu Siti Hindati ini menghadapi dilema etika dengan kebutuhan siswa. Kadang ada siswa yang terlambat sekolah gitu ya, Iya, terus Bu. kadang juga siswa yang berkelahi lah. Biasanya kalau siswa yang terlambat sekolah anak TK itu ada pengaruhnya mungkin ya Bu Siti Hindati ya. Itu mungkin pengaruhnya dari siapa Bu Siti Hindati? Mungkin dari orang tuanya yang kadang males mengantarkan anaknya, kadang anaknya yang keasikan main sehingga dia terlambat sekolah. Oh gitu, berarti bukan dari satu faktor ya dari anak tersebut, tapi ada faktor lain dari orang tua. Kadang orang tua biasanya kalau pagi hari sering sibuk gitu, sibuk masak atau sibuk apa itu ya Bu Siti Hindati ya. Baiklah, untuk yang pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bu Siti Hindati menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Siti Hindati ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya biasanya mengajak beberapa orang dari guru, komite, pengurus sekolah, pengelola sekolah untuk berdiskusi. Kami pertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampak yang memutuskan. Kami berusaha mencapai kesepakatan bersama sehingga keputusan jadi adil. Oh gitu. Berarti untuk mengambil keputusan Bu Siti Hindati ini mengajak pihak-pihak terkait dari komite, dari warga sekolah ya, bisa wali murid ya, terus guru-guru yang lain, mungkin anak buahnya Bu Siti Hindati sendiri, untuk bisa dimintai pertimbangan sehingga keputusan ini diambil dengan adil itu ya Bu Siti Hindati ya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Ini masih banyak sekali pertanyaan. Ini yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bu Siti Hindati lakukan selama ini? Langkah-langkah saya yaitu ada 5 langkah, Bu. Oh, ada banyak langkah ya, Iya, Bu. berarti ya. Untuk mengumpulkan semua investor terkait yang ada di sekolah kami, Bu. Yang kedua, identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Yang ketiga, pertimbangan dan dampak keputusan yang semua orang diskusi dengan tim. Yang kelima, ambil keputusan analisis. Yang keempat, Bu ya lah. Iya, yang keempat. Berarti ada 4 ya. Ya, ambil keputusan analisis tersebut. Yang kelima, buat rencana untuk melaksanakan keputusan. Oh, berarti ada 5 Ada ya, lima. ada 5. Mengumpulkan informasi, kemudian mengidentifikasi, dan selanjutnya mempertimbangkan dampaknya,
setelah itu baru mengambil keputusan tersebut secara bersama-sama gitu ya Bu Iya. Siti Hendati. Ini sekarang kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif dalam melibatkan berbagai orang proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas Bu, dan transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah kami Bu, dan etika yang memanusiakan manusia. Oh gitu, berarti intinya Bu Siti Hendati ini perlu adanya komunikasi ya antara warga sekolah mungkin ya, dan orang tua atau guru bersama panjenengan untuk nanti bisa memastikan keputusan yang sesuai dengan aturan yang ada di sekolah yang semula sudah dibuat seperti itu Iya, ya. Bu. Tentunya dengan memanusiakan atau berperi kemanusiaan seperti itu ya. Iya Bu. Nah, tepatnya mungkin seperti Mempunyai itu. Sekarang pertanyaan yang kelima Bu Siti Hendati. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di lembaga Bu Siti Hendati? tantangan tersebut, konflik kepentingan antara lain pihak-pihak terkait Bu, tekanan dari luar dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak Bu. Oh gitu. Berarti gini, Bu Siti Hendati ini mempertimbangkan keputusan yang diambil nanti harus bisa diterima oleh semua pihak gitu Iya, ya. Bu. Jangan sampai ada pihak Yang satu lain atau tidak dua terima. ya tidak terima, bahkan merasa kalau tidak adil gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-6 Bu Siti Hendati. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Nah, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Siti Hendati jalankan selama ini? Prosedur yang saya jalankan saat ini itu Bu, saya selalu punya jadwal tepat, tapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secara mungkin sambil memastikan semua langkah-langkah Bu. Langkah-langkah diambil dari hati dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dulu, membentuk tentang waktu untuk melangkah, tetapi fleksibel jika situasinya itu kadang berubah-ubah. Oh gini, berarti Bu Siti Hendati ini punya jadwal pasti ya. Ya. Mungkin bisa dimusyawarahkan dulu seperti itu nggih. Nanti biar tidak salah untuk mengambil keputusan. Keputusan atau grup. Oh gitu. Memberikan tenggat waktu, berarti ada waktu yang nantinya bisa digunakan untuk diskusi dulu mungkin ya. Kemudian fleksibel dan tetap sesuai dengan langkah-langkah gitu. Gini, untuk yang pertanyaan yang ketujuh sekarang ini Bu Siti Hendati. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Siti Hendati dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yaitu dukungan dari luar Bu. Oh ada dukungan dari luar Ada juga? dukungan dari luar. Saya minta pertimbangan dari luar juga Bu, seperti dukungan dari tim yang kelompok dan memiliki pedoman etika yang jelas Bu. Membantu, terkadang saya juga melibatkan konsultan atau mediator dari luar, misalnya dari ketua gugus, dari pengawas, dan dari komite, dari pihak-pihak sekolah. Jika kita perlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan, dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah juga
memudahkan memproses permasalahan. Oh gitu, berarti Bu Siti Hendarti mungkin gini, kalau saya bisa menyimpulkan yang pertanyaan ketujuh ini, setelah Bu Siti Hendarti berdiskusi, berkolaborasi atau berkoordinasi dengan guru-guru, mungkin dengan warga sekolah yang lain, komite ya, ini Bu Siti Hendarti masih belum menemukan keputusan yang nantinya tepat untuk diambil. Jadi Bu Siti butuh mediator dari ketua gugus atau mungkin dari pengawas TK, seperti itu ya Bu Siti, agar nanti keputusan yang diambil nanti bisa bagus dan tidak ada yang merasa dirugikan, itu ya. Ini ada satu lagi pertanyaan, ini mungkin pertanyaan yang terakhir Bu Siti Hendarti. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika di lembaga Bu Siti Hendarti ini? Yang saya perlukan belajar, yang saya pelajari bahwa keterbukaan dan komunikasi sangatlah penting dalam pengambilan keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan serta fleksibel untuk menyelesaikan semua keputusan jika diperlukan. Oh gitu. Berarti intinya Bu Siti Hendarti ini lebih terbuka ya, keterbukaan untuk selalu berkomunikasi dengan warga-warga di sekolah ya. Ada guru, ada wali murid, ada komite, seperti itu ya, agar nanti bisa menyelesaikan keputusan yang nanti diambil dengan fleksibel dan jika diperlukan, gitu ya Bu Siti Hendarti. Iya. Oke, dan keterbukaan. Ya Bu Siti Hendarti, saya mencoba untuk merefleksikan wawancara kita hari ini. Bu Siti Hendarti ini mulai dari 2009 ya sampai 2004 sebagai Kepala TK Dharma Wanita 23 ini sudah mencoba untuk mengambil keputusan dilema etika. Bu Siti selalu menggunakan cara untuk mengambil keputusan ini dengan cara berkoordinasi, berkomunikasi serta kolaborasi dengan guru-guru Bu Siti Hendarti, kemudian dengan warga sekolah, terus apabila masih ada keputusan yang sekiranya belum tepat diambil, maka Bu Siti butuh mediator dari luar, gitu ya, dari ketua gugus, bantuan dari luar, ketua gugus ataupun pengawas sekolah yang nantinya bisa mengambil keputusan ini dengan tepat tanpa ada yang dirugikan dari salah satu pihak, gitu ya Bu Siti. Dan Bu Siti tentunya ada tantangannya antara pihak yang terlibat atau tekanan dari luar itu sudah bisa diselesaikan. Terus kemudian Bu Siti mencoba untuk keterbukaan untuk berkomunikasi dengan warga sekolah, itu ya Bu Siti. Oke, makasih Bu Siti atas waktunya. Mungkin saya tadi wawancara dengan Bu Siti Hendarti selama kurang lebih 12 menit. Ada kata-kata saya yang kurang tepat di hati Bu Siti Hendarti, mungkin ada yang kurang sopan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan ya Bu Siti Hendarti. Dan saya terima kasih atas wawancaranya, menambah pengalaman bagi kami. Gini Bu Siti Hendarti, untuk kedepannya mungkin kita bisa menambah lagi pengalaman, karena Bu Siti Hendarti sebagai kepala sekolah sudah 15 tahun, tentunya banyak sekali pengalaman dari Bu Siti Hendarti ini yang nantinya bisa saya gali untuk saya jadikan motivasi agar nanti kedepannya saya bisa lebih baik lagi, seperti itu. Kita bisa bertemu lagi, wawancara, kita sharing. Bu Siti yang sudah berpengalaman berbagi praktik baik kepada saya, itu Bu Siti Hendarti. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Bu Siti Hendarti selama kurang lebih nanti 12 menit tadi ya kalau tidak salah. Ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya cukup wawancara hari ini. Saya akhiri dan
saya mohon pamit nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.